Perkenalkan, nama saya Bu Sri Susianti. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi peraturan dan tata tertib sekolah. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu staf karyawan, orang tua di rumah dan anak-anak sekalian yang berada di rumah. Salam sehat dan salam sejahtera senantiasa untuk kita semuanya. Anak-anak sekalian, sebagaimana kita tahu bahwa dimanapun tempat, di jalan raya, di toko atau mal, rumah sakit, kemudian di sekolah, tentu ada peraturan dan tata tertib. Dan kesemuanya itu ada dan dibuat untuk dipahami dan dilaksanakan bersama untuk mendukung kondusivitas dimanapun peraturan dan tata tertib itu dibuat. Demikian juga di sekolah kita ada peraturan dan tata tertib yang tujuannya adalah untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah kita dan kegiatan-kegiatan yang lainnya dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan pada akhirnya dapat mendukung pencapaian cita-cita kalian bersama. Materi pada siang hari ini yang akan saya bawakan adalah peraturan dan tata tertib SMK Kristen 1 Magelang. Peraturan dan tata tertib SMK Kristen 1 Magelang tahun 2020-2021. Pasal pertama, masuk sekolah. Kewajiban, siswa harus berada di sekolah 10 menit sebelum pelajaran dimulai, yaitu pukul 7 tepat. Siswa yang datang terlambat tidak diperbolehkan langsung mengikuti pelajaran sebelum mendapatkan izin masuk dari guru piket. Sanksinya, yang pertama, tidak diizinkan mengikuti pelajaran sampai jam ketiga dan dilibatkan dalam kebersihan lingkungan atau yang ditentukan sekolah. Apabila terlambat lebih dari 3 kali, orang tua atau wali dipanggil dan mendapat sanksi sesuai kebijakan sekolah. Pasal 2, kegiatan belajar mengajar. A. Kewajiban. Yang pertama, proses belajar mengajar. Siswa wajib mengikuti proses belajar mengajar sesuai jadwal. Saat pelajaran sedang berlangsung, para siswa tidak boleh mengganggu jalannya pelajaran. Siswa yang meninggalkan kelas pada saat pelajaran berlangsung harus seizin guru yang mengajar dan guru piket. Siswa wajib melaksanakan kegiatan literasi. 2. Pelaksanaan ulangan. A. Siswa wajib mengikuti ulangan harian. B. Siswa wajib mengikuti ulangan tengah semester. C. Siswa wajib mengikuti ulangan semester. D. Siswa wajib mengikuti ujian praktek, ujian sekolah, dan ujian akhir nasional. 3. Kelengkapan administrasi siswa. A. Bagi siswa yang karena sesuatu dan lain hal tidak dapat mengikuti pelajaran, maka siswa diwajibkan membuat surat izin yang ditandatangani orang tua atau wali. B. Bagi siswa yang sakit lebih dari 2 hari, harus ada surat keterangan dari dokter. C. Siswa tidak diperkenankan izin langsung melalui telepon atau SMS atau WA kepada wali kelas atau sekolah. D. Izin melalui telepon hanya boleh dilakukan oleh orang tua atau wali, dan setelah siswa yang bersangkutan masuk harus membawa surat izin yang ditandatangani orang tua atau wali. E. Setiap pelajaran selesai, pengurus kelas meminta kepada guru yang mengajar untuk mengisi buku kemajuan pelajaran. F. Pengurus kelas wajib mengisi daftar absensi kelas dan meminta tanda tangan wali kelas setiap bulan. B. Sanksi. Yang pertama, melakukan pelanggaran diberi peringatan. Jika terus berulang, orang tua atau wali dipanggil dan mendapat sanksi sesuai kebijakan sekolah. Pasal 3, kegiatan pengembangan diri. Semua siswa wajib mendukung setiap kegiatan organisasi yang ada di sekolah. Semua siswa wajib mengikuti upacara bendera. Setiap siswa wajib mengikuti kegiatan pramuka. Semua siswa wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah sesuai jadwal masing-masing. Semua siswa wajib mengikuti kegiatan kerohanian yang diselenggarakan oleh sekolah. Semua siswa wajib menabung di bank Krisma. Sanksi melakukan pelanggaran
Diberi peringatan lisan, jika terus berulang, orang tua atau wali dipanggil dan mendapat sanksi sesuai kebijakan. Pasal 4. Penggunaan peralatan praktek. A. Kewajiban. 1. Semua siswa wajib memelihara dan menjaga kebersihan peralatan praktek. 2. Setelah menggunakan alat praktek, siswa wajib untuk membersihkannya. Yang ketiga, apabila peralatan praktek mengalami kerusakan, siswa wajib melaporkan kepada guru pengajar. B. Sanksi. Melakukan pelanggaran diberi peringatan lisan, jika terus berulang, orang tua atau wali dipanggil dan mendapat sanksi sesuai kebijakan sekolah. Pasal 5. Pakaian dan cara berdandan. A. Kewajiban. Yang pertama, jas sekolah. A. Dipakai setiap hari Senin dan upacara hari-hari besar atau yang ditentukan oleh sekolah. B. Tidak diperkenankan untuk mengganti atribut atau mengganti model jas. 2. Pakaian seragam putih abu-abu. A. Dipakai setiap hari Senin, Selasa, dan upacara hari-hari besar atau yang ditentukan oleh sekolah. B. Hem putih di bawah pinggul dan dimasukkan, lengan pendek tidak dilipat. C. Ukuran rok sebatas pinggang tidak dipinggul, panjang rok di bawah lutut kurang lebih 5 cm atau menutupi lutut. D. Menggunakan atribut lengkap, badge OSIS, identitas sekolah, lokasi, nama, dan badge merah putih. E. Ikat pinggang berwarna hitam dan identitas OSIS. F. Bagi yang menggunakan jilbab khusus kelas 12, jilbab berwarna hitam dan dimasukkan ke dalam seragam. G. Sepatu berwarna hitam polos dan kaos kaki berwarna putih polos panjang menutup mata kaki kurang lebih 15 cm. Saat upacara wajib mengenakan topi. 3. Pakaian seragam ciri khas. A. Dipakai setiap hari Rabu dan Kamis. B. Tidak diperbolehkan mengubah model yang sudah ditentukan dari sekolah. C. Baju dimasukkan. D. Ukuran rok sebatas pinggang, panjang rok di bawah lutut kurang lebih 5 cm atau menutupi lutut. E. Menggunakan atribut lengkap sesuai ketentuan sekolah. F. Bagi yang menggunakan jilbab khusus kelas 12, jilbab berwarna hitam dan dimasukkan ke dalam baju. G. Sepatu boleh berwarna bebas dan kaos kaki berwarna putih di atas atau menutupi mata kaki. 4. Pakaian seragam pramuka. A. Dipakai setiap hari Jumat. B. Baju di bawah pinggul, lengan pendek tidak dilipat dan gesper dikaitkan. C. Ukuran rok sebatas pinggang, panjang rok di bawah lutut kurang lebih 5 cm atau menutupi lutut. D. Menggunakan tanda-tanda atribut pramuka lengkap, badge Gudep, Asta Praba, Pandu Dunia, Jawa Tengah, dan badge nama. E. Bagi yang menggunakan jilbab khusus kelas 12, jilbab berwarna coklat dan dimasukkan ke dalam seragam. F. Sepatu dan kaos kaki berwarna hitam dan kaos kaki di atas atau menutupi mata kaki. Ketentuan seragam yang lain akan diatur lebih lanjut dan disosialisasikan. Tidak diperbolehkan menggunakan sepatu plastik. Rambut tidak bercat, berwarna-warni dan diatur rapi. Panjang rambut siswa putra ke belakang paling panjang sampai leher baju atau kerah hem, sedangkan ke muka tidak boleh menutupi muka. Siswa putri tidak boleh memakai make up dan perhiasan secara berlebihan. Siswa putri hanya boleh bertindik satu pasang di telinga, sedangkan putra tidak bertindik. Untuk urusan sekolah di luar jam, siswa wajib memakai sepatu. Sanksi: jika melakukan pelanggaran, diberi peringatan lisan. Jika terus berulang, orang tua atau wali dipanggil dan mendapat sanksi sesuai kebijakan sekolah. Pasal 6. Penggunaan telepon seluler. Kewajiban yang pertama, telepon seluler dititipkan kepada wali kelas sebelum pelajaran berlangsung dan dapat diambil seusai jam pelajaran terakhir. 2. Telepon seluler dapat diambil pada saat istirahat untuk keadaan darurat dan atau digunakan untuk mendukung proses pembelajaran di kelas sesuai arahan dari guru mata pelajaran. 3. Bijaksana dan cerdas dalam penggunaan medsos, baik dalam memposting maupun dalam mengunduh berita. Yang keempat, memperhatikan asas manfaat, etika dan nama baik sekolah dalam penggunaan segala bentuk media sosial.
Sanksi yang pertama, telepon diambil oleh guru yang mengajar dan yang mengambil kembali adalah orang tua atau wali. 2. Pelanggaran dalam hal etika penggunaan media sosial akan ditindak dan diberi sanksi sesuai kebijakan sekolah. Pasal 7. Uang sumbangan pendidikan. Semua siswa wajib melunasi uang sekolah tiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan yang bersangkutan. Pasal 8. Harta milik pribadi. A. Kewajiban. Yang pertama, hak milik atau tas beserta isinya menjadi tanggung jawab pribadi. 2. Pada waktu pelajaran olahraga, semua barang yang berharga tidak ditinggal di dalam kelas tetapi dititipkan di wali kelas atau guru piket. B. Sanksi. Segala kehilangan menjadi tanggung jawab pribadi siswa yang bersangkutan. Pasal 9. Kebersihan dan keindahan. A. Kewajiban. Pertama, siswa wajib memelihara dan menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah. 2. Segala properti dan barang milik sekolah yang rusak, disengaja atau tidak, adalah menjadi tanggung jawab siswa yang merusakkan. 3. Tidak diperkenankan menggunakan tip X, spidol, ballpoint, atau alat tulis yang lain, mencoret-coret tembok, meja, kursi, atau inventaris lain. Sanksi: jika melakukan pelanggaran, diberi peringatan lisan. Jika terus berulang, orang tua atau wali dipanggil dan mendapat sanksi sesuai kebijakan sekolah. Pasal 10. Larangan. A. Siswa tidak diperbolehkan 1. Merokok di lingkungan sekolah atau selama masih memakai seragam sekolah dimanapun berada. Dilarang minum minuman keras. Memalsu tanda tangan kepala sekolah, bapak ibu guru, staf karyawan, dan orang tua atau wali. Membawa senjata tajam dalam bentuk apapun ke sekolah. Membawa benda-benda, alat-alat, bacaan-bacaan, dan lain-lain yang bertentangan dengan pendidikan. Berkelahi dengan siapapun dimanapun siswa berada. Memeras teman atau orang lain. Mengambil barang milik teman atau orang lain. Merusak sarana prasarana sekolah, barang pribadi milik warga sekolah. Merubah dan memalsu rapot, surat-surat dari sekolah atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh sekolah. Melompat pagar atau jendela dalam lingkungan sekolah. Membawa buku, gambar, ponsel, dan hal lain yang berisi materi pornografi. Terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, zat adiktif, atau minuman keras. Berurusan dengan yang berwajib karena melakukan kejahatan. Sanksi yang pertama, diperingatkan. Orang tua dipanggil dan mendapat pembinaan khusus. 2. Jika berulang, siswa dikembalikan kepada orang tua. Pasal 11. Penggunaan ruang UKS. Kewajiban yang pertama, siswa yang sakit wajib melapor kepada guru piket atau pembina UKS dan mengisi buku pemakaian ruang UKS. 2. Siswa mengambil kunci ruang UKS dan mengembalikan ke tempat semula setelah selesai. 3. Siswa yang memakai obat-obatan atau alat-alat kesehatan di ruang UKS wajib melapor kepada petugas UKS dan mengembalikan ke tempat semula setelah selesai. 4. Waktu penggunaan ruang UKS maksimal 2 jam pelajaran. Jika di atas waktu yang ditentukan siswa masih merasa tidak sehat, maka siswa melapor kepada guru piket atau pembina UKS untuk segera diambil tindakan lebih lanjut. 5. Siswa dilarang membawa ponsel, makan dan minum di ruang UKS. 6. Siswa wajib menjaga kebersihan dan kerapian ruang UKS. Sanksi: jika melakukan pelanggaran diberi peringatan lisan, dan jika terus berulang maka orang tua atau wali dipanggil dan mendapat sanksi sesuai kebijakan sekolah. Hal-hal yang lain. Pasal 11. 1. Semua surat dari sekolah yang ditujukan kepada orang tua atau wali harus diserahkan secepatnya langsung kepada orang tua atau wali siswa. 2. Pengumuman penting dari pihak manapun harus seizin kepala sekolah. 3. Tamu yang ingin menemui siswa harus seizin sekolah hanya pada waktu istirahat dan di ruang tamu. 4. Semua kegiatan yang mengatasnamakan sekolah harus ada izin dari kepala sekolah. 5. Orang tua atau wali wajib memenuhi undangan dari sekolah. 6. Selama mengikuti kegiatan sekolah yang diselenggarakan di dalam dan di luar sekolah, siswa wajib menjaga nama baik sekolah. 7. Siswa wajib belajar dengan tekun dan penuh semangat. 8.
Siswa wajib menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, dan sekolah. 9. Siswa wajib mentaati dan mematuhi peraturan wawasan Wiyata Mandala. 10. Siswa dihimbau untuk tidak berpacaran selama menempuh pendidikan. 11. Siswa tidak menikah selama menempuh pendidikan. 12. Semua siswa harus melaksanakan kewajiban dan memahami sanksinya apabila melakukan pelanggaran. Demikian untuk peraturan dan tata tertib yang harus kita pahami dan kita laksanakan bersama demi kondusivitas SMK Kristen 1 Magelang atau SMK Krisma tercinta. Terima kasih. Demikian tadi peraturan dan tata tertib sekolah kita SMK Kristen 1 Magelang. Semoga kita semuanya bisa memahami dan dapat melaksanakan peraturan dan tata tertib yang ada. Krisma beraksi, berakhlak, berkarakter, berprestasi.